Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu terkait dunia wisata dan dunia kuliner. Lagi di Makassar nih, saya mau ngajak travelers virtual tour di Hotel 4 Point Sheraton Makassar. Ini merupakan salah satu hotel bintang 4 yang terletak di area Rapocini, Kota Makassar. Lokasinya strategis di pusat kota, cuma 10 menit ke Mall Panakukang atau ke Mall Ratu Indah. Langsung aja ya travelers. Hotel ini lokasinya berdampingan dengan kompleks perumahan. Areanya sih cukup luas, slot parkirnya juga banyak. Nah, sekarang saya sudah menuju hotel, ngambil karcis parkir dulu, kemudian ada portal pemeriksaan, dan langsung menuju area drop off. Sebelum masuk lobi hotel, ada pemeriksaan atas barang bawaan kita ya lewat X-ray. Masuk lobi, saya disambut dengan lobi yang luas dengan anak tangga di depan lobi. Tangga ini digunakan untuk menuju ke area meeting room di lantai atas, jadi nggak perlu pakai lift kalau mau menuju ke meeting room. Lobinya sendiri juga sangat luas ya dengan banyak kursi di dalamnya, nuansanya modern minimalis. Bagi yang ingin duduk-duduk santai di lobi, silahkan bisa menikmati lobi ini dengan leluasa. Saat itu sih tamu hotel lumayan banyak ya karena lagi ada acara event gede di hotel ini. Jadi antrian untuk proses check-in ya lumayan lama nunggunya sih. Apalagi saat itu cuma 2 counter check-in yang dibuka. Nah, kemudian daripada nunggu, saya coba ke counter sebelahnya untuk member Marriott Bonvoy. Tapi ternyata kamarnya belum siap. Jadi saat itu sih saya check-in sekitar jam 2 ya. Jam 2 siang maksudnya. Akhirnya ya oleh petugas reception saya disuruh nunggu di resto. Tapi ya saya cuma disuruh nunggu aja duduk di resto ya, nggak disediain apa-apa. Jadi saya cuma lihat-lihat doang kondisi restonya. Di lobi juga ada counter yang jual bahan pakaian khas teman Makassar. Ada juga yang dari sutra atau bahan biasa. Ada yang model tradisional seperti baju bodo atau model yang lebih modern. Di lobi juga ada coffee shop untuk ngopi-ngopi. Ini bisa dimanfaatkan buat ngobrol atau sekedar habisin waktu ya selama berada di hotel. Menunggu sekitar 10 menitan, akhirnya petugas reception datang untuk menyerahkan kunci kamar. Saya sih langsung aja menuju ke kamar melalui lift di lobi. Dan menuju kamar koridornya cukup tenang dan simple ya, tidak ada pernak-pernik di dindingnya. Dan kali ini saya reservasi kamar tipe eksekutif. Saat itu sih rate-nya sekitar 2 jutaan per malam. Nah, sekarang saya udah di depan kamar dan inilah kamarnya. Kamar tipe eksekutif yang saya tempati terdiri atas 2 ruangan yang terpisah oleh partisi. Partisinya ini dari cermin yang dilapisi mosaik dari multiplex ya. Ada living roomnya, juga ada bedroomnya. Kamarnya lumayan luas ya. Di living roomnya ada sofa set beserta mejanya. Ini sofanya tipe 3 seater ya. Juga ada tipe 1 seater. Ini sih sebenarnya lokasinya atau posisinya lumayan asik ya. Karena jendelanya juga ada terbuat dari kaca ya. Tapi seluruh dinding yang menghadap keluar sih nggak terbuat dari seluruhnya kaca ya. Jadi pemandangan keluar nggak gitu gede juga. Karena sebagian dindingnya terbuat dari beton. Nah, makanya ini sebenarnya disebut jendela ya, saya nggak nyebutnya dinding kaca. Seluruh lantai kamarnya ini dilapisi karpet tebal, juga ada smart TV. Untuk smart TV-nya ada 2 ya, jadi satu di living room, satunya lagi ada di bedroom. Kemudian penerangan di kamar juga cukup baik lah. Ada juga welcome fruit dan greeting card dari manajemen hotel. Tapi ini welcome fruitnya diberikan belakangan ya, jadi saya udah di hotel, udah di kamar, baru beberapa jam kemudian diberikan welcome fruit. Biasanya kan kalau kita masuk kamar itu sudah tersedia welcome fruitnya. Nah, ini layout kamarnya. Ada di sebelah kiri untuk tempat meletakkan koper. Kemudian di depan ada living room. Dan dari living room ini menuju ke kamar. Dan kemudian maksudnya menuju ke bedroom ya. Kemudian area tidur, kemudian di sebelah area tidur ada kamar mandi dan juga lemari. Untuk bedroomnya dari sisi luasnya ya lebih gede sih dibanding area living roomnya. Tempat tidurnya ukuran king size ya, kasur dan bantalnya juga empuk. Selama saya nginep di sini sih nggak ada masalah dengan tidur, nyaman dan nggak ribut, nggak ada gangguan juga. Di kamar juga ada smart TV tepat di depan bed, jaringan internet juga kencang ya. Lantainya juga masih dilapisi karpet tebal. Ini kamarnya konsepnya minimalis, nggak ada pajangan di dindingnya kecuali di bagian headboard
diberikan lapis kayu dengan motif emboss tradisional. Di kiri kanan bed ada nakas dengan lampu tidur di dindingnya, juga ada colokan listrik lengkap dengan saklar lampu untuk seluruh kamar. Kalau mau kerja atau browsing nggak mau di tempat tidur, nah di sebelah tempat tidur ada meja kursi untuk kerja. Ini juga sekaligus untuk meletakkan room amenities-nya ya. Jadi room amenities-nya ini juga lengkap, ada teh, kopi, gula, creamer, gula diet, brown sugar, juga ada pemanas air. Nah, juga ada mini fridge untuk menyimpan makanan minuman di bawahnya. Sekarang kita cek kamar mandinya. Ini menuju ke toilet, kita melewati lemari 3 pintu. Nah, di dalam lemari ini ada bathrobe, ada setrikaan lengkap dengan boardnya, juga ada safe deposit box, ada juga slippery, ada laundry bag. Nah, kalau travelers ingin laundry, bisa cek harganya di sini. Kemudian kita menuju kamar mandi. Di kamar mandi ada bathtub, ada juga shower roomnya. Ini untuk tipe kamar eksekutif ya, sepertinya untuk tipe kamar di bawah kamar eksekutif hanya tersedia shower room, nggak ada bathtub. Untuk WC-nya nggak pakai sekat kaca ya, jadi terbuka langsung ke area wastafel dan bathtub. Tapi ini memang tipe WC kering ya. Dan bagusnya juga bathtubnya model yang oval gini, jadi bisa kelihatan ya, nggak model segi 4 yang butuh space lebih banyak. Jadi kamar mandinya sih nggak terkesan sempit. Pengalaman saya mandi di sini yang agak jadi PR adalah di shower roomnya ini nggak ada tempat untuk naruh sabun muka maksudnya, atau shaver atau kacamata. Biasanya kan saya sambil mandi ya sekalian cukuran dan kacamatanya juga dicuci gitu ya. Karena nggak ada rak untuk menaruh barang-barang di shower room. Jadi kalau menaruh kacamata atau face soapnya terpaksa dicantolin di wadah shower gelnya gitu. Tapi ini kan jadi sering jatuh ke lantai ya karena sempit. Mungkin ini perlu jadi perhatian juga buat manajemen hotelnya, ya sekalian dikasih lah tempat untuk ngetakin barang-barang kecil di shower roomnya. Untuk toiletries-nya ya standar hotel bintang 4 lah ya. Ada shower gel, ada sampo, conditioner, ada cotton bud, shower cap. Yang kurang adalah saver. Sepertinya kalau saver harus diminta langsung ke petugas housekeepingnya ya. Habis ngecek-ngecek kamar, sekarang yuk lanjut ke resto untuk breakfast. Breakfastnya ada di resto di lantai dasar, satu level dengan lobby hotel. Restonya sih lumayan gede ya travelers, dan pagi itu ya restonya ya lumayan rame ya, meskipun saya udah datang sejak jam 6 pagi. Sitting area di resto ini semuanya indoor, dinominasi dengan warna putih, dikombinasikan dengan furniture berwarna coklat. Nah, tidak ada sitting area untuk area outdoor ya travelers. Pilihan makanan untuk breakfast juga cukup beragam dan standar sih, mulai dari masakan lokal, Nusantara, Western, Chinese, Eropa, juga masakan Jepang. Ini menu-menu untuk makanan Westernnya ya, ada sosis, kentang, tomat, dan lain-lain. Terus ini makanan Indonesianya ya, bisa dilihat ya travelers, ada karbonya, ini ada nasi putih, nasi goreng, mie goreng, dan lain-lain. Untuk Chinese foodnya diwakili dengan noodle soup dengan berbagai kondimen, juga ada bubur ayam dengan berbagai kondimen juga, dan kemudian ada aneka dimsum. Untuk menu lokalnya, nah ini sebenarnya yang saya cari ya travelers, makanan khas lokal yang tersedia di Makassar. Ini sih yang disediakan ada nasi kuning ala Makassar yang isinya komplit ya, ada telur, ada serundeng, ada daging, dan lain-lain. Juga ada coto Makassar yang kuahnya gurih, dan ada aneka bread dan pastry, juga lengkap dengan aneka jajanan pasarnya yang sweet, savory. Tersedia juga ada aneka dessert termasuk puding dan mouse. Ini salad dan buah tropisnya, kemudian ada sereal dengan beberapa pilihan susu, dan juga aneka olahan telur. Ada juga waffle dan pancake dengan aneka topping. Minumnya ada jamu-jamuan, jus, infused water, juga ada kopi dan teh. Untuk kopinya mau cappuccino, black coffee, atau coffee latte, ini bisa minta ke petugasnya. Jadi kalau soal rasa sih menurut saya ya standar lah ya di hotel ini. Nggak terlalu istimewa juga rasanya, tapi ya masih bisa kita makan dan kita nikmati. Sekarang yuk lanjut ngintip kolam renangnya. Kolam renangnya ada di lantai 9 ya travelers. Jadi dari lobi kita harus naik lift menuju ke lantai 9.
Kolam renangnya ukuran gede, jadi kolam renang dewasa ini bentuknya persegi ya, view-nya juga berupa city view travelers. Kondisinya sih cukup terawat, airnya juga terlihat biru bersih. Sedangkan kolam anaknya berbentuk oval, lokasinya sih terpisah dari kolam dewasa. Nah, lantai di sekitar kolam juga dari kayu ya travelers, jadi nggak terlalu licin kalau basah, juga nggak terlalu sakit juga kalau terpleset atau jatuh, dan cukup aman lah. Nggak ada tanaman gede di sekitar kolam, jadi karena ini kolam outdoor, mungkin kalau pagi ya lumayan panas ya mataharinya. Saat saya datang sih kolamnya sepi karena saya datang siang hari, dimana saat itu matahari lumayan panas. Di sebelah kolam renang ada Kids Club. Nah, jika saya bandingkan dengan beberapa hotel Four Points yang pernah saya nginap ya di beberapa kota lainnya, kalau Kids Club di hotel Four Points Makassar sih lumayan gede lah ya, ada ruangan khusus juga. Sementara kalau di beberapa Four Points lainnya seperti di Manado atau di Bandung, Kids Clubnya cuma sekedar nempel doang. Nah, kalau yang di sini permainannya juga lumayan banyak, ada permainan edukatif juga untuk anak-anak toddler. Fasilitas lain adalah fitness center. Fitness centernya ada di lantai 8, jadi dari kolam renang kita turun satu lantai. Fasilitas fitnessnya standar lah, ada peralatan untuk latihan beban, ada juga untuk latihan kardio, ini juga tersedia. Terus pas saya datang kan lumayan panas ya siang-siang, jadi tirainya ditutup untuk menghindari panas dari luar. Nah, kalau tirainya dibuka pasti kelihatan view-nya lumayan cakep ya, dan rasanya kan juga asik ya treadmill sambil dapat city view. Fasilitas lain adalah ballroom dan meeting room. Kalau travelers ingin ngadain acara wedding atau exhibition, di sini tempatnya pas banget. Ballroomnya gede luas, meeting room juga tersedia untuk kapasitas sampai puluhan bahkan ratusan orang. Parkirnya juga cukup luas traveler, jadi selain di halaman depan juga tersedia slot parkir yang luas di area basement. Kalau bosan makan di resto, di sini juga tersedia ada satu restoran Chinese food namanya Golden Asian Resto. Ini resto Chinese food yang dapat diakses naik dari lobi lewat tangga ke lantai atasnya. Juga ada brew coffee di sekitar area lobi untuk opsi pilihan ngopi-ngopi sore sambil menikmati suasana menjelang senja. Oke, travelers, terima kasih sudah mengikuti saya untuk virtual tour di Hotel Four Point Makassar. Kalau travelers punya pertanyaan ataupun opini, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa juga like and subscribe ya. Sampai jumpa di next trip berikutnya. Thank you. Salam.